Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sayyidil anam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi الذين هم ينابيع العلوم والحكم. وقال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وبعد. Hadirin dan hadirat jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, Imam Cik Masjid Al-A'la lil Mujahidin dan BKM Masjid yang kita muliakan. Alhamdulillah wate jak becut-becut katruk katanya bak pertengahan bahagian akhir dari bulan Rajab, sekitar si bulan 12 hurau atau kurang yang akan datang, kita menyambut datangnya bulan Ramadan, bulan yang oleh Allah gelipat ganda fadilah pahala ibadat, bulan yang oleh Allah berasa bak bandung orang-orang yang beriman keadaan ditanya dalam keadaan dek dan terus beraktivitas. Maka di dalam Islam hana ibadah selain but-but yang wajib, yang lebih besar ganjaran dan apresiasi dari Allah Ta'ala melebihi dari dua perkara besar yang pun tetap ketika ditemanyang oleh sirau sahabat Abu Musa Al-Asy'ari, ya Rasulullah, ayyul islami khairun, di dalam Islam itu sifat apa yang paling utama? Dijawab oleh Rasulullah, tut'imut ta'ama wa taqra'us salama ala man arafta wa man lam ta'rif. Engkau berikan makan dan engkau ucapkan salam. Kau tak beri makan dan kau tak ucapkan salam. Ala man arafta wa man lam ta'rif. Baik kepada orang yang engkau kenal ataupun orang yang tidak engkau kenal. Memberi makan katanya mupung tetapi tak pegahan-gehan kerau. Di dalam Islam memberi makan tidak harus makanan pokok, yang penting makan. Makanya Ummul Mukminin Aisyah lako Rasulullah dan presiden di negara Madinah, beliau bercerita pernah kadang-kadang 2 bulan berlalu tidak ada makanan di rumah selain dari al-aswadani, 2 yang berwarna hitam, yang pun kurma Madinahnya kurma ajwaf warna hitam. Yang kedua I-nya menyerta puduk lam kendi, lam guci warna hitam. Ji bayang Rasulullah dan perumah 2 bulan makanan I dengan kurma sagai. Itu menunjukkan bahawa memberi makan tidak harus selalu dalam bentuk nasi. Tok kita nyok sagai orang Aceh yang mekemat dengan bu, bengah bu, leho bu, malam bu. Gaji bu bengah, bu leho, bu malam ni. Di luar Aceh tak lewat mentang perbatasan Kuala Simpang hanya itu ahli nasi pagi, nasi siang, nasi malam. Awaknya kita sarapan pagi, makan siang, makan malam. Tajak Arab hanya kerja pegah ruzus sabah, ruzun nahar, ruzul lail. Bercakapkan iftar, ghada, asya. Tajak Barat hanya kerja pegah rice morning, rice noon, rice night. Bercakapkan breakfast, lunch, dinner. Makan sarapan pagi, makan siang dan makan malam. Barang apa yang mengandung unsur protein, karbohidrat,
dan lain sebagainya, nutrisi yang diperlukan oleh tubuh, kalau dinikmati selesai. Maka orang-orang Eropah, mereka pagi-pagi hanya dengan telur mata sapi, telur dadar, omelet gitu lawannya, kasih. Itunya ada mie goreng sebuah bungkuh, kalau dapat juh buah manok meleheboh, rumah tetap yang kalau bu bengah, hana padam tulit. Ini perkara buruk bagi kita. Maka ada hal di dalam agama tentang memberi makan. Oleh karenanya khatib tetap dan dakwah, kenapa tidak ketika kita nongkrong di warung kopi, bak restoran, datang saudara-saudara kita yang minta sedekah, muliakan mereka bukan dengan cara memberikan uang, tetapi muliakan mereka dengan menawarkan makan dan minum. Pakaduk yo nanduk ni pajuh bu, menyaduk ni pajuh bu ni pajuh, menyahaik ni pajuh sino ni bungkuh. Baik ni pun nabi peng dah, nyopeng hang kopi. Bahkan menyatabi peng bak meja nyopeng kejak meja lain habis duit mendum. Coba tawarkan makan. Nyan menyobu dapat apa? Dua buah meja kita meja. Meja kelai pajuh bulan mahir ni. Muliakan mereka. Mungkin biaya keluar sedikit besar, tetapi kita memuliakan mereka dan kita melakukan hal yang utama di dalam Islam, memberi makan. Yang kedua, wa taqra'us salam, dan engkau mengucapkan salam. Salam yang dimaksud oleh Nabi bukan hanya sebatas ucapan Assalamualaikum, Waalaikumsalam, tetapi filosofi di balik kalimat salam. Ada nilai-nilai kedamaian yang kita tawarkan dan jaminan keselamatan. Orang merompok dengan katanya merasa aman, merasa tenang. Orang kejak gampung katanya merasa aman, merasa tenang. Makanya di dalam Islam dipegah oleh Rasulullah, iman itu mempunyai cabang. Al-imanu sab'una bid'un wa sab'una syu'batan au bid'un wa sittuna syu'batan. Imannya benar, ada kala 70-an cabang atau 60-an cabang. Fa afdaluha qawlu la ilaha illallah. Yang paling tinggi cabang iman adalah ucapan la ilaha illallah. Barang gajan, barang gapat, barang gasau. Mengucapkan la ilaha illallah. Orang cik katanya punya tradisi selesai solat, mereka tetap zikir, mengucapkan tahlil kan sikau. Walaupun di dalam petunjuk Rasulullah, wirid setelah solat itu tasbih 10 lego, tahmid 10 lego, takbir antara 10 lego sampai dengan 10 putgau, menyayang 10 lego takbir wa tamamul mi'ati bila ilaha illallah, disempurnakan 100 kali zikir tersebut dengan la ilaha illallah. 3 tak la ilaha illallah. Tapi dia orang cik katanya kan 3 ulang-ulang 10 lego, 90 go, 100 go. Ejit mana? Saya pegang hajit. Maka di dalam ayat Al-Quran dipegah oleh Allah Ta'ala, فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ. Apabila kalian telah selesai menunaikan salat, maka berzikirlah kepada Allah sambil berdiri, sambil duduk, dan sambil berbaring. La ilaha illallah, zikir, bahkan zikir yang paling utama. Afdalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Gayu oleh Allah. Tapi yang contoh oleh Rasulullah 3 tak kaya. Mamanya hana contoh oleh Nabi pun hancur. Maka bertemulah dengan seorang kawan, dosen senior di UIN. Dia cerita apa dia? Ilan tengku baru sebut maghrib didaulat menjadi imam di sebuah masjid. Setelah selesai solat, biasa masjidnya oleh tengku imam baca Fatihah, Al-Fatihah. Tapi lalu telusuri dalam jalur-jalur keilmuan, buku, kitab, hadis dan ayat, hana merumpuk baca Fatihah lalu semayang. Jadi kita baca bang, kakak hana baca takut. Payah lu perhatikannya ini. Menolak. Dalam Islam, setelah salat disuruh oleh Rasulullah dan oleh Allah untuk berzikir. Zikirnya 2 buah kategori. Ada zikir maksur, pernah dipraktek oleh Nabi laganyan zikir bak watanyan bak tempatnya.
dan na zikir yang ghairu maksur. Nyan zikir tapi oleh Nabi hana ge praktek bak watenyan bak tempatnya. Ada zikir maksur, ada zikir ghairu maksur. Zikir-zikir yang maksurnya dibukukan oleh para ulama dengan judul al-maksurat. Zikir-zikir yang maksur. Le sembahyang pun dah baca, bak wate mulai pekerjaan pun dah baca, terbit dari rumah pun dah baca, wate taih pun dah baca. Ada zikir yang ghairu maksur, zikir cik. Semua itu diperintahkan. Cuma punya pertanyaan, tah lebih gat le semayang tak praktekkan zikir yang maksur dengan zikir yang ghairu maksur? Tentu jawabannya yang maksur lebih gat daripada yang ghairu maksur. Daripada hana berzikir kalau lebih gat yang ghairu maksur. Maka termedih ketika hana setuju Fatihah kerana ghairu maksur, berpindah kepada zikir yang maksur. Baik hampir hana zikir muka pun, yang ada balik ranah. Jadi pola pikir kita nyonya, dia tak sekolah manyang-manyang, tak kebah, tak bawah peluk kata orang itu. Ada konsep yang berubah. Maka konsep inilah yang tidak terjadi di Aceh. 20 tahun syariat Islam sudah berjalan di Aceh. Tapi apa yang terjadi? Syariat Islam di Aceh hanya menjadi bahan olok-olok di tingkat nasional. Hampir 5 tahun berturut-turut Aceh juara 1 di Sumatera, di Pulau Sumatera untuk provinsi yang termiskin. Gara-gara katanya provinsi miskin, syariat Islam yang di pulau. Jauhlah syariat Islam pajuh yang kagatin. Pertanyaannya, apakah syariat Islam yang menjadikan orang Aceh itu miskin? Bukan orang Aceh, provinsi Aceh itu menjadi miskin gara-gara syariat Islam. Kan? Atau gara-gara pemimpin Aceh tidak paham bagaimana menerapkan syariat Islam. 2000 lentuan banwa liburan dari Mesir, Al-Azhar. Rok Aceh diundang oleh Dinas Syariat Islam Provinsi untuk menyampaikan tausiah setelah asar bak kanto bak musalla orangnya di Lamprit. Yang menjadi kepala Dinas Syariat Islam di kala itu guru katanya Prof. Al-Yasa Abu Bakar. Dan sampaikan bahawa kami di Al-Azhar, mahasiswa Aceh, KMA, Kekeluargaan Mahasiswa Aceh, pernah mengundang Mufti Mesir untuk menyampaikan kajian. Neciba yang Mufti Mesir menyampaikan kajian di tingkat organisasi mahasiswa kedaerahan. Nyan pertih lagi tak undang Ketua MUI untuk pubut mahasiswa yang dari Brunei lagi. Tapi beliau tidak menolak untuk hadir dan tidak merasa kapasitasnya diturunkan hanya karena undangan tersebut. Kejap. Berceritalah beliau ketika Rasulullah mendakwahkan Islam, 13 tahun pertama dakwah Rasulullah tidak berbicara tentang syariat, pecit akidah dan akhlak. Gahlomna sembahyang wajib di Mekah, gahlomna puasa wajib, sedekah wajib, haji wajib, hanya berbicara tentang akidah dan akhlak. Orang-orang Mekah terpikat dan masuk Islam walaupun di bawah tekanan tokoh-tokoh Quraisy, disiksa bahkan sampai mati, mereka tetap mempertahankan akidah. Kenapa? Karena akhlak Nabi. Kan karena sembahyang. Kapan baru turun perintah solat? 3 tahun sebelum hijrah. Kapan baru turun perintah puasa zakat? 2 tahun setelah hijrah. Kapan turun perintah haji? 6 tahun setelah hijrah. Kapan turun aturan-aturan jinayat? Setelah Islam di Madinah itu berkuasa. Tapi ketika syariat Islam datang ke Aceh, lempegah bawatanya, ternyata orang Aceh menjalankan syariat Islam terbalik. Maka para ulama membagi kajian fikih itu kepada 4 bahagian: ibadat, muamalat, munakahat, jinayat. Ibadat lah yang pun. Maka bandung kitab fikih tersebut dimulai dari bab bersuci, pondasi ibadah. Al-miyahul lati yajuzu bihat tathiru sab'u miyahin. Air yang boleh dipakai untuk bersuci ada 7 air. Bandung kitab tersebut dengannya. Baru masuk kitab jilid yang kedua, muamalat, kitabul bay'i. Baru masuk kitab yang ketiga, kitabun nikah. Baru masuk kitab yang keempat, kitabul jinayat. Truk Aceh kan akidah ilaih, kan akhlak ilaih, fiqah ilaih.
Fiqahnya kan ibadah ilai, kan muamalah ilai, kan nikah ilai, jinayat ilai. Maka yang sibuk pemerintah di Aceh ini hanya tentang 3 kanun jinayat: khamar, maisir dengan khalwat. Yang ketiga, sibuk katanya tentang dinas syariat Islam atau dinas dinul Islam. Sibuk katanya tentang cinut, putar cinut di luar penjara, putar cinut dalam penjara. Inan ke habis peng Aceh yang lebih. Maka yang terbayang di benak orang luar tentang Aceh, tentang syariat Islam itu kejam, cinut-cinut gok. Padahal Rasulullah sebelum berbicara tentang cinut, berbicara tentang kesejahteraan. Tidak boleh ada warga yang tidur dalam keadaan lapar. Maka berbagai potensi digerakkan sehingga dipegah oleh Rasulullah di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Laisal mu'minu may yabitu syab'ana may yashba'u wa jaruhu ja'i'un ala jambih. Tidaklah termasuk orang yang beriman yang dia tidur dalam keadaan kenyang sedangkan ada tetangga di sampingnya yang dalam keadaan lapar. Hana beriman katanya tenget dalam keadaan terau jepat babineh rumah katanya na urang lain yang menjaga karena duk. Hana pada tenget menyoduk. Tenget tapi melepah payah. Maka yang jika aneh, kenapa bulan Ramadan orang mendengar? Nyampu hari puasa tu. Kenapa siang hari bulan Ramadan tak kala mengkadang-kadang dia dan bukan dengar puasa aku. Pertanyaan cih, pajan pun orang dek mendengar. Ada anomali. Nyan menyecet urau bulan Ramadan orang mendengar-dengar kan gara-gara puasa. Tetapi karena malamnya tidak istirahat. Ia menjaga malam bird mulai dari poh 12 sampai subuh. So you bird yang benar sunat. Tapi gara-gara pubut sunat bawa teh malam, kerja wajib bawa teh urang tinggal. Padum narame urang-urang yang bird bermenasah ba masjid, piuh bawa teh tahu, subuh dengar. Ani sembahyang. Padum narame urang-urang yang bird ba masjid dengan suara yang melengking pakai mikrofon, jepat urang yang perlu kerja tengah bengah malamnya menghajat ke istirahat terganggu. Kena protes kerja. Gepegah penitia masjid tengku raya tak sumit mengganggu kamu kena istirahat. Nya langsung dah berkata kata cik lagi iblis hanya dah dengar orang buat mah. Mai item kau jaga iblis. Padahal yang perkara orang tengoknya ke iblis. Maka oleh Rasulullah ketika di bulan Ramadan beliau i'tikaf di masjid, gepasang kelembu-kelembu, pertih lagi nek-nek katanya injak suluk. Masing-masing kelembu itu orang bermunajat, gema doa, gema zikir. Tiba-tiba di suatu tengah malam, salah seorang di antara sahabat yang bermunajat ini kamu geroganya, nyandung khusyuk sehingga mengganggu orang-orang yang lain. Rasulullah singkapkan tirai kelembu beliau dan beliau bersabda, ala fa inna kullakum munajin rabbahu fala yu'dhiyanna ba'dukum ba'da. Ketahuilah, masing-masing kalian sedang bermunajat kepada Tuhannya, maka janganlah sebahagian orang mengganggu orang lain yang juga sedang bermunajat. Nyan hana pakai mik. Kedau je lang kelembu, mengganggu gap ditegur oleh Rasulullah. Ketebit Rasulullah malam-malam giyak kalan keadaan sahabat. Teruk baru mau Abu Bakar sengap lagi penyot tepelun. Gegese oleh Rasulullah gepetau baru mau Sayyidina Umar dari jauh kakaru. Begitu hadir pada solat subuh, getanya oleh Rasulullah Abu Bakar, wahai Abu Bakar, apakah di rumahmu tidak ada aktivitas ibadat sampai sengap dan? Abu Bakar menjawab, iya Rasulullah, kami beribadah, tapi kami tahu bahwa Allah itu maha mendengar dan maha dekat. Apa yang hari-hari datsu gad berkali Rasulullah. Tanya Abu Umar, kata Umar pakan jika rudah. Kata Sayyidina Umar, iya Rasulullah, saya ingin mengusir kantuk dan ingin membangunkan tetangga agar ikut bertahajud. Gad berkali Rasulullah. Barulah Rasulullah berikan arahan. Igata Abu Bakar pada subacut, igata hai Umar pubut subacut. Maka di dalam Islam yang diberikan toleransi dalam bab berzikir hanya zikir jihar. Jiharnya mana taduk dalam ruangannya dalam berzikir, terdengar oleh orang-orang di sekitar. Tapi menyokap pakai mik meratib sampai mengganggu kop, itu bukan zikir jihar, itu raf'us saut.
Maka ji alat yang laganya dalam bahasa Arab gepenan mukabbirus saut, pembesar suara. Dalam bahasa Inggris disebut loudspeaker. Teruk waceh pegah loudspeaker. Loud membesarkan, speaker orang yang berbicara. Lem pegah habanya sebetulnya hana teruk ke dia luar. Tapi gara-gara ana alatnya ke dia gelompang minyak dia dengar. Loudspeaker. Nya terpakai tengah malam ketika berzikir, yakinlah dosa kita lebih besar daripada pahala. Kenapa? La ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Orang beriman tidak dianggap beriman apabila tetangganya terganggu oleh aktivitasnya. Tapi kitanya sensitif kepada suara zikir. Menyena orang meratib tengah malam, nyan protes pagi kecil. Tapi ketika ada tetangga yang buat hajatan kenduri orang kahwin, gepegat musik sampai tubuh nak protes. Musik boleh dinikmati, tidak dianggap mengganggu, tapi bacaan Al-Quran mengganggu. Yakinlah dua-duanya mengganggu. Maka diajarkan dalam Islam bahawa seorang muslim mengucapkan salam bukan sebatas ucapan, tapi ada perlindungan rasa aman. Bukan hanya aman dari kejahatan, tetapi juga aman dari lapar. Maka apakah akhlak muslim yang paling utama? Yang pertama memberi makan, dan yang kedua mengucapkan salam. Dalam Islam, sejahterakan dulu umat, baru terapkan hukum. Maka Sayyidina Umar ketika zaman beliau berkuasa, terjadi musim paceklik, kemarau panjang, Amur Ramad, tahun debu. Abai po bentuk-bentuknya. Sayyidina Umar lapar. Walaupun beliau presiden, beliau lapar. Geikat batai atas perut. Yang contoh hanaman tetangga gara-gara orangnya. Yang anak yang po Honda yang ya haji peklo. Ipu Honda le anak rumah ana dengar tu. Itanya dalam masjid terganggu je luar kau. Yang kiban tak bergah beriman. Geikat batai atas perut supaya baik itamong angin. Tapi tetap suara lambung itu, usus itu megeruk-geruk. Maka Sayyidina Umar katakan kepada perutnya, ya batnu sawwiti aw la tusawwiti. Wahai perut, silahkan engkau bernyanyi atau engkau bersembunyi. Falan tadzuqi ta'aman hatta tashba'a butunu atfalil mu'minin. Engkau tidak akan rasakan makanan sama sekali sehingga perut anak-anak orang yang beriman itu merasa kenyang. Beliau presiden, tapi lapar beliau paling depan. Beliau presiden, giliran dapat rezeki orang lain yang terdepan. Maka waktu jet pemimpinnya sengsara katanya uke, menderita katanya uke. Waktu jatah katanya senang, orang lain nilai bersenang. Tapi di Acehnya, ketika listrik ipulen, Bandung rumah rakyat lon listrik, kecuali rumah bupati dengan rumah gubernur. Nyerma masalah katanya. Tidak memberikan keteladanan. Maka para pemimpin tidak pernah tahu penderitaan apa yang dialami oleh rakyatnya. Maka ahwate jino langka minyak goreng, baru menteri kecil, rupa ci mahal dah aku minyak goreng lapangan. Hantar jak belanja le. Rasulullah beliau presiden, beliau yang berbelanja sendiri di pasar. Tapi undang-undang di Indonesia menyatakan pejabat publik tidak boleh masuk pasar. Hanya untuk sidak betul rojek jak tiaga. Mapa jangan ketepuh hukum pasar. Sayyidina Umar jadi presiden, beliau masuk pasar. Baru beliau melihat transaksi perdagangan yang curang. Orang yang gepublau barang gandum yang basah di meyup yang tu dia tu. Ketika kita yang orang yang mekat pakai mana terpegat, orang yang mekat yang jawab menyakan mena wahai Amirul Mukminin laba hanam tamah yang kata terugo iliku yang lemah. Melihat satu kasus, Sayyidina Umar tidak tegur satu orang. Gepet sapat orang yang mekat lampekan gepegat sebuah peraturan. Ala fala yattajiru fi suqina hadha illa man faqaha. Nya mulai uranya hanjit na orang yang mekat lampat hai kamu kecuali orang-orang yang kamu pom ilmu mekat. Tidak boleh ada yang bertransaksi jual beli di pasar kami kecuali orang-orang yang paham tentang ilmu jual beli. Bagaimana menjual barang, bagaimana akad, bagaimana ijab qabul. Nyamnya tatamong lam patai-patai di Aceh, patai Berenun melepah le masalah terkait dengan fiqah. Orang yang berjual beli tidak paham tentang transaksi.
tentang ijab kabul dan lain sebagainya. Nya keperuna dalam agama tentang nilai-nilai kesejahteraan untuk memberi makan. Maka apa yang terjadi? Aceh diguyur anggaran yang luar biasa, hampir 15 triliun lebih setiap tahunnya, tapi Aceh tetap miskin. Itu menjadi sebuah pembelajaran bahawa banyak uang tidak menjamin anda sebagai orang kaya. Bahkan karena kayanya kon tentang lepeng, kayanya le rezeki dengan peng beda. Maka padumna urang gatin rezeki le dan padumna urang yang tak pegah kaya rezeki ni. Bahkan urang kayanya melepah le pantang. Undang bak kenduri si kameng haja baju. Nyantruk ba hidangnya pada nyonyo kuah apa kameng pun lemau. Menyohan cocok jawapan haja baju. Yang gatin-gatin ba bineh belangong geduk. Unlimited, UBE je kita mah. Mudah rezeki. Yang kaya-kaya han tengok pada dalam istana ke spring bed. Yang gatin-gatinnya ba gerepoh ke gehalam jap ulai ka tengok. Nikmat rezeki. Maka cikalah padum ramai orang kaya pajuh bunit dan padum ramai orang gatin pajuh bula. Maka punya kena tak lemah roje ke kaya, baik lele pajuh bu. Yang tajak juli ke gap tak cok bu bacun, dia fikir gap kaya dia. Menyoda tak terbegatnya lagi gunung cut lampingan fikir cenyo orang gatin. Nyai fikir sangat. Ini konsep Islam. Banyak uang tidak menjamin anda kaya, tapi yang kita sesalkan ketika uang yang banyak ini tetap menjebak umat Islam di Aceh dalam kemiskinan. Nyo berita tibit bak media baru-baru je. Tidra urinang di Aceh baru sekolah tingkat MSen. Ipu plong je pa Sumatera Utara murtad makawin le urang Tapanuli. Urang kampung lan Kecamatan Kota Baru Aceh Besar. Ilan cat keeng Kecamatan Kota Baru. Nyo kampung cat prek. Merompok lan dengan tokoh-tokoh kampung. Apa katanya? Keluarganya Pak Ustaz di kampung kamu cik kerja pelit. Nek dari udinongnya. Gepa capik-capik urau-urau untuk laki sedekah, geyu bacucau laki sedekah. Dan yah dia anak inangnya, leh anaknya laki sedekah di panjang urau, gelaki jatah 200 lebih. Itamong rentenir dalam kampung jap tabau utang. Memputar-putar dalam kampung merompok urinangnya rupa lagak. Pakat tebit dari kampung jauh Medan. Mampu faedah taputin syariat di Aceh laginya yah laginya nek laginya orang kampung yang hana permun bah ke murtad bang jauh Medan fikir. Nyan baru sebuah kasus jepat yang dilangsar nya. Urinang darah terikat utang dengan rentenir tunggai ti urang ipuplung Medan murtad lam. Dalam kondisi umat Islam di Aceh dijerat kemiskinan, 4 triliun uang Aceh dikembalikan ke pusat. Bopo je pemerintah mau peng hai babe. Be antai yumitai babe hai doh. Maik mungkin hai doh babe. Kan hai doh babe. Hai ni tu so pakat babe hanje bagi-bagi. Kita tidak persoalan pejabat itu urusan roh dengan Allah di akhirat tengok. Yang jadi persoalan dari pejabat ini adalah ketika sikapnya itu menyebabkan orang lain miskin. Maka sabi lu pegah bangangan pejabat. Nekaru UBE ne. Atai tanggung bah. Tapi ni disempurnakan nilai hajat masyarakat. Ne pegat jalan belagak, ne pegat ekonomi bermangat. Ateh nan kamu blang, kamu tren ublang sabi nai. Ateh nan kamu jak bajalan minyak sabina. Ateh nan kamu magun kebutuhan sabina. Silahkan nekorup BBI rol. Ni pelambung jawab ke roda akhirat dengan Allah Ta'ala. Tapi masalahnya ketika mereka tidak mampu mengurus hajat paling dasar dari masyarakat. Padumna jalan relah relay. Ka jalan relah hai demi pegat yang gat iprelah. Kagat jalan tak aspal mulu sinan. UA polisi berjalan. Polisi BTMA berjalan. Polisi tidur. Hana terasa nikmat le di Aceh terjak-jak berjalan. Kamu mulai pemerintah menang, idanya bila ganyancin. Tengah lagak jalan hana polisi berjalan, tadong tanya. Dah puduk raminan terlakai dekah. Pajan pun jalan je tempat lakai dekah. Maka kepegah oleh Rasulullah dalam cabang iman yang 60-an dan 70-an benar.
fa afdaluha qawlu la ilaha illallah, yang paling manyang cabang iman la ilaha illallah, wa adnaha, yang paling miyuk cabang iman imatatul adza anit tariq, menghindarkan gangguan dari jalan. Orang jak berjalan baik terganggu sebab katanya. Tapi salah gebuh arti oleh sebagian orang-orang yang atas mimbarnya perken memindahkan duri dari jalan. Maka padum na orang jak ngomotor jak ngobecak gekalan dura bak jalan ke pedang motor ke pedang becak atas jalan ke pinah dura. Padahal dia orang yang lewat lebih terganggu dengan motor dengan becaknya daripada dengan dura. Hanali ban Honda bai tangan yang bocor gara-gara dura lewatnya. Nyo salah buat arti. Imatatul adza anit tariq, menghindarkan gangguan dari jalan. Hanjit temekat atas jalan, hanjit lakai sedekah atas jalan, hanjit terpedang kenderaan atas badan jalan. Nyan, ipedang. Maka ketika mentang Abu Doto jid gubernur, watanyan yang jid kepala Biro Isra pemerintahan Aceh, Pak Sulaiman Awi. Dan tanya bagainya. Watanyan kebetulan tengah war dari perjalanan takziah barumah Tengku Darwis Jenib Abi Humumah kan. Peyuh ba masjid muka. Matanya bagainya. Pak, pakan han terserih dalam pikiran provinsi Acehnya untuk menjaga kehormatan dan kedaulatan Aceh, nyan masjid di panjang jalur timur dan barat Aceh diperbaiki oleh pemerintah Belagak. Masjid Belagak, MCK Belagak, lokasi parkir Belagak. Malay katanya Aceh yang bersyarat Islam dengan Sumatera Utara yang hana syariat. Neci lewat Umedan, mulai dari Stabat nyan poh put subuh tepiyuh panitia masjid tengah gerah tempat parkir. Hana masjid babineh jalan di Sumatera Utara yang kuto lagi katanya. Ideh bak masjid-masjid yang menyeperlai kena mita WC dengan kaku, payah tak pehah babah tak ada manyang, 4 kaku toilet. Tapi tahu Aceh hana payah pehah babah. Tinggal pehah hidung lagi. Dibimbing katanya. Oh kena arah aja. Daripada tak anggarkan biaya 1,3 triliun untuk memperbaiki masjid raya yang sudah selesai, pakan han 1,3 triliun tak bagi sabah-sabah masjid 1 miliar. Secara statistik ada 1.300 masjid di Aceh mendapatkan bantuan dari pemerintah 1 miliar. Secara politik kampanye gubernur sudah selesai. Nya musim kampanye katanya. Hai trebel lertoh bah masjid merompak bantuan 1 miliar. Nyan wate uro pemilihan geduk gecik tengku imum tu haput musyawarah. Nyot so dah pilih goyo. Ketua je ketua BKM. Hantam selama Indonesia merdeka masjid katanya merompak bantuan 1 miliar dari gubernur kecuali wate ganyan bah. Ganyan dah pilih. Selesai politik. Secara ekonomi 1 miliar untuk satu masjid berputar ekonomi sepanjang tahun. Na tukang, na orang pasok barang, na orang kerja, na orang gotong royong. Memputar apa? Maka lu pegang yang sah pegat masjid raya Pak Gubernur urung pungo. Bib pungo. Pegat masjid raya. Leh tak pegat masjid raya. Nyan tempat wuduk dengan tempat sembahyang Arab Tikilau. Orang Aceh ke orang Punggau itu menjak jauh-jauh hatung semayang. Maka dalam pegahnya orang yang jak semayang masjid raya menyeka gedang dalam saf batu itu semayang itu bik gentut kan ijak wuduk ulang, ijak war rumah ya semayang. Maka kan hari lagi masjid dia menantruk tempat wuduk dah mau kena. Ada betul enam lagi dia. Han takit akhir. Yang masjid raya Baitur Rahman. Ino tedang semayang menyebatu wuduk kedih belah di jembatan Kota Mini kira nak. Ilah apa dia kisah alam kena semayang. Nama si dia belah dia sebab tu. Ulang malu ya tuan semayang. Ini contoh pembangunan yang tidak memikirkan karakter orang Aceh. Orang Acehnya orang macam. Orang Acehnya orang terlebih haitim hai. Maka hana orang Aceh yang kerja sampai poro. Itu yang gah le tibir kada piyo. Pajan itu bir orang Aceh. Wate pajuh bu beri poro. Maka pajuh bu bagi dia adalah olahraga. Makin le pajuh makin berat olahraga. Rok bak belanja. Hana cerita dalam pekan jak dapat berjiuh. Ada jet dengan motor tak pedong di jalan dan yang pedong tu tempuk engkut. Masalah gak macam likur urusan dengan Allah Taala. Imatatul adza anit tariq.
andai kata gubernur alokasikan 1 miliar per masjid gedata ayu toh menatah benih jalan, toh masjid benih jalan, baru pegah nyoleh merompok 1 miliar bek nali drum idong bajalan, dum polisi dong bajalan pakai baju khusus lemah tekalan dari je deh tekalan lam seput jina tayu dong urang laki terdekat bak jalan tepat motor tengah balap tegah nyan menyakan merompok urang nyan gejuk terdekat, insyaallah wa akhirat gede piuh ipok le motor. Imatatul adza anit tariq wal haya'u syu'batun minal iman, dan malu itu salah satu cabang iman. Malai maka ateh nan tapubut tipupu tanyang ileh namaleh, dan itu adalah nasihat orang tua kita dulu saat akan merantau menuntut ilmu nya tajak tikulah, tapi ingat bek pemalai-malai urang duha nya tajak merantau saboh tagai tajaga bek pemalai kaum hana cara kata bubek, yang penting bek pemalai keluarga, hana kaya kata bubek, yang penting bek pemalai keluarga. Tapi urang cik lewit nyogo pegah nya tajak tikula tajak kuliah ke Deobanda IPK pemanyang cara kiban cara home nya tajak merantau berkaya cara home malai hana penting lewit nyo, maka uranyo cidara-cidara katanya yang nak jaintat anak jak kuliah Ubanda menyo anak nyan mentang dara neci preksa tewo na perawan mentang neci preksa bawa tewo pernah perawan mentang ilen tip uro bengah teput uro malam bak jalan yang lekalan anak-anak dara baru terakhir baru teput dekalan atas jembatan Lamnyong menuju ke arah Darussalam meri mentai tibi hidung banyak mentang yang agamnya pakai jaket mubalik ke dia ikut, yang inang gua dari ikut mana mulan 17 tahun kaum kawin hantam lagi yang bergala rinang nyan pebuta mata pemimpin katanya hana lemah kalan. Maka syariat Islam di Aceh hanya syariat yang menggerebek orang yang berzina dalam kamar hotel, yang berzina bajalan hana gerebek, yang berzina babineh jalan hana gerebek, tapi menyakai temonglah hotel baru gerebek. Maka pegah ba orang yang kena berzina bek ni temong hotel babineh jalan pukul insyaallah aman nyo kenyo syariat katanya. Kenapa? Karena yang membuat aturan dan undang-undang tidak paham tentang syariat. Wal haya'u minal iman, malu adalah sebahagian dari iman. Maka alhamdulillah katanya orang Aceh, orang yang geperayuk dengan rasa malai dia orang cik. Sepanjang sejarah bangsa ini bangsa yang memberi, bukan bangsa yang meminta. Kemerdekaan Indonesia kita nyobi, pesawat pun Indonesia kita nyobi, bandung ide-ide kreatif di Indonesia datang dari Aceh. MUI datang dari Aceh, Penas datang dari Aceh, syariah tentang banknya datang dari Aceh. Tapi Aceh adalah provinsi yang pandai menciptakan momen, tetapi tidak siap untuk merawat monumen. Bot-bot yang gak lahir berkatanya, tapi hanatip gaduh dari itu. Maka mudah-mudahan syariat Islam ini mampu kita pertanggungjawabkan. Oleh karenanya anta putruk barakarakan yang mekat bati panjang toko-toko, kedai-kedai yang di Pekan Berenun menyetruk orang laki dekah ne pakak baju buyu pakak baju bu tapi lun bak kedai pun deku bak kedai lun bandui piuh hilai dan punya tanggungjawab untuk pakak baju bu mama berat balan terau neku ne pakat kedai-kedai yang lain nyo na orang laki dekah horonyo sekian ro kalau pakak baju bu lun yang elun tanggung leher ro tagai nyo yang lain ke ban pulang-pulang hijab bawaran atau lun tanggung ilai yang menyemenan terpegat leher tau yang metah-tah tapi orang nak dekah bak kedai Berenun hana pujaan ni bu ibi menyetro orang nak dekah nabi ibu nyan menye laki dekah ke tau mam menye panitia masjid laki dekah baik nabi ibu nyan pikajuk panitia masjid tu pekan ganyan kan perlu biaya untuk pembangunan masjid nyo yang laki terdekat kero-kero, maka barulah naik derajat keimanan kita bahawa tidak ada orang yang lapar ketika kita kenyang wa tita malam bandung uring perawa. Maka yang terakhir tegelam lentren dari mimbar yau, masjid kita punya lokasi sangat tidak indah di daerah-daerah yang bersyariat Islam. Nau renggatin babineh jalan lam umpung nyamuk deduk-deduk. Harusnya di lokasi masjid ada ruang-ruang penginapan yang layak. Malam-malam tajak takalan lam Pekan Berenun bak kedai-kedai Berenun
pernah orang gatin benih jalan ya bedah coba tengku ben dah pindah ke dia masjid idih na ruangan na bantai na gasu salah kadar na mano na semahyang na subuh na bedah na semahyang bu bengah kamu jamin tapi tebit mata urang na gulung barang tebit bet na pemalai kamu tang kamu urang berundun urang krit hanam pemulia jameh na masjid maka di masjid perlu ada tempat-tempat tersebut malam tengah dan nalam tino han tu hoja na lam tempat sat tapi bet sampai na kebah barang tu nanti bengah debit babarang. Maka kalau ini yang kita laksanakan dicontoh oleh masjid-masjid yang lain, insya-Allah tidak ada orang di Aceh punya alasan murtad karena lapar, ditanggung oleh masjid. Maka pakat urang-urang lampat saya nyo sedekah katanya tersalurkan durat masjid mentang. Tapegah jo sona urang lagi dekah, uronyo terakhir lagi dekah kamu apa? Nyo tengah bengah punya perlebu semayang subuh di masjid Berenun Abu Bre'eh, insya-Allah bu bengah pri. Leho tengku na semayang leho jamaah ba masjid Abu Bre'eh bu caurau pri. Malam tengku na semayang maghrib dengan isya di masjid Abu bu malam pri. Tengku na i'tikaf dengan. Maka insya-Allah masjid akan menghubungkan antara orang kaya dan orang miskin. Orang yang lebih rezeki ketempatkan harta itu, orang yang kurang rezeki gejak mita nikmat Allah Taala itu. Maka insya-Allah masjid akan menjadi penghubung antara langit dan bumi. Hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, gebi wate oleh Walid benar oleh 10 minit dan korupsi 11 minit 26 detik. Maka mudah-mudahan kepemaaf oleh Walid nya karena korupsi yang tidak memiskinkannya insya-Allah. Jadi demikian yang Jilin Tuan sampaikan, dan Tuan laki maaf apabila ada salah dan silap dalam ucapan. Mudah-mudahan menjadi haba pingat bagi lentuan pribadi dan kita nyoba membendum. Lebih dan kurang hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.